Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Faraj. Saya biasa dipanggil Sultan ataupun Faraj. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara dan sedang menempuh jurusan Strategi Communication angkatan 2021. Teman-teman semuanya yang saya hormati, pernahkah kalian merasakan yang namanya sakit hati? Pernah. Pernah, Pak? Sakit hati karena ditinggalkan oleh kekasih ataupun ditinggalkan oleh keluarga. Waduh. Belum lama ini saya sendiri merasakan sakit hati karena ditinggal oleh keluarga saya, yaitu nenek saya. Dia meninggal di jalan karena terlalu lama dibawa ke rumah sakit, dan rumah sakit itu menolaknya. Beberapa rumah sakit menolak dengan alasan penuh. Dapat pelajaran dari sini, saya mengambil kesimpulan bahwa tidak semua rumah sakit itu seperti halnya di film. Ketika kita datang, kita panik, kita urgent atau apapun itu, rumah sakit akan segera sigap untuk membantu. Tetapi tidak. Pengalaman saya tidak seperti itu. Mungkin yang bisa kalian cermati lagi, ini hanya beberapa rumah sakit, ya, tidak semua rumah sakit. Dan kali ini saya akan membahas secara detail tentang sisi gelap dari rumah sakit. Oke. Ketika saya mengatakan kata rumah sakit, apa yang ada dalam pikiran kalian? Sakit. Dokter. Sultan. Oke, macam-macam. Ya, contoh umumnya yaitu rumah sakit tempat kita membeli obat, tempat kita berkonsultasi ke dokter, dan hal-hal yang tadi kalian sebutkan semua. Hal-hal itu adalah hal-hal positif dari rumah sakit. Tapi pernahkah kalian mendengar ada rumah sakit yang hanya ingin bekerja untuk orang yang memiliki banyak uang? Pemerintah mengeluarkan BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Tapi kenapa masih banyak sekali masyarakat di luar sana yang dipersulit ketika memakai BPJS dari rumah sakit? Banyak rumah sakit yang menolaknya. Bahkan ada beberapa masyarakat yang sudah meninggal karena terlalu lama mengurus BPJS dibandingkan pertolongan dari pihak rumah sakit. Jadi menurut saya, bagaimana jika rumah sakit itu melihat orang yang tidak memiliki uang? Apakah hanya ditelantarkan begitu saja? Seperti halnya yang tadi saya ucapkan di awal pengalaman saya. Nenek saya itu awalnya tidak ditolong sama sekali, tapi ketika saya memarahi pihak rumah sakit dan berkata satu hal yang dapat menolong nenek saya, yaitu, "Mas, berapa saja akan saya bayar, segera tolong bantu nenek saya." Itu baru ditolong, teman-teman. Bahkan ketika saya membuat snapgram, sorry, di Instagram, ini kan bukan nenek saya, teman-teman saya juga mengalaminya itu. Dan bahkan saya juga baru tahu dari saudara saya bahwa nenek saya yang terlebih dahulu meninggal dari bapak itu, ketika dia sakit, dia harus membayar 20 juta uang muka ketika ingin ditolong oleh pihak rumah sakit. Jadi bayangkan, teman-teman, ketika kita tidak mempunyai banyak uang, rumah sakit tidak akan menolong kita. Nah, teman-teman semuanya, melihat yang saya sebutkan tadi, itulah yang membuat diri saya dan teman-teman saya dan pun masyarakat yang mengalami hal seperti saya ini sakit hati kepada masyarakat, kepada rumah sakit maksudnya. Karena jika kita melihat tadi, rumah sakit sangat tidak beretika sesuai dengan etika rumah sakit sendiri, teman. Dan saya di sini memesan, ketika kalian semua yang ada di sini bertemu dengan rumah sakit seperti itu, janganlah takut kalian untuk melapor kepada pihak polisi. Karena jika kita sendiri takut, maka akan lebih banyak lagi rumah sakit yang semena-mena yang tidak sesuai dengan etika rumah sakit yang ada. Dan jika kalian pernah berpikir males, susah kalau kita lapor lama, ujung-ujungnya nanti kemana-mana, Sultan. Oke, mungkin hal yang aku solusikan untuk kalian semua, kalian harus menyiapkan uang yang lebih dan lebih lagi untuk membayar pihak rumah sakit ketika kalian bertemu dengan rumah sakit seperti itu, teman-teman. Jadi menurut saya, rumah sakit seperti itu adalah rumah sakit yang harus ditindak. Dan saya memiliki tujuan baru dalam hidup saya. Saya ingin menjadi orang yang punya kekuatan dan kekuasaan untuk membatasi dan merusak rumah sakit seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.